Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Sahabat Iktus, seorang Kristen seharusnya memancarkan terang Kristus bagi lingkungannya. Bagaimana ia hidup akan diperhatikan dengan seksama oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Kristen sejati adalah mereka yang bijaksana menggunakan waktunya dalam pimpinan Tuhan dan ditandai dengan kehidupan yang penuh sukacita. Kristen sejati harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang duniawi, sehingga orang lain dapat mengenal Kristus. Rasul Paulus tahu ada guru yang akan mengajar jemaat Efesus bahwa mereka tidak perlu takut akan murka Allah atas kehidupan duniawi yang mereka lakukan. Karena itu ia menasihati, janganlah kamu disesatkan orang. Pasal 5 ayat 6. Orang Kristen sejati harus bangun dari tidurnya, meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang, sehingga Kristus bercahaya atasnya yang ditunjukkan dengan beberapa sikap berikut ini. 1. Hidup sebagai orang arif, ayat 15 dan 16. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang hidup sembarangan dan masa bodoh, tetapi hiduplah seperti orang arif, ayat 15. Bagaimana hidup sebagai orang arif? Pergunakanlah waktu yang ada, ayat 16. Gambaran dari kaum saudagar yang dengan rajin mengamati dan memanfaatkan musim-musim untuk perdagangan. Demikianlah orang percaya harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk segala sesuatu yang baik dan berguna. 2. Hidup penuh dengan roh, ayat 17 dan 18. Diawali nasihat, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dosa ini sangat sering dilakukan para penyembah berhala, di mana mereka terbiasa merangsang diri sendiri dengan air anggur dan memuaskan kesenangan daging yang tidak senonoh dan kejahatan yang sangat besar. Dosa kemabukan bertolak belakang dengan perilaku sadar untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kemabukan adalah sebuah kebodohan, sedangkan orang yang dipenuhi roh akan mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. 3. Hidup penuh pujian dan syukur, ayat 19 sampai 21. Orang-orang Romawi ketika berpesta pora dan mabuk biasanya mengumandangkan lagu-lagu untuk dewa Dionysus, dewa anggur. Tetapi sukacita orang Kristen haruslah kidung puji-pujian kepada Allah. Mereka berkata-kata seorang kepada yang lain dalam perkumpulan jemaat untuk saling membangun. Ucapan syukur merupakan ciri hidup berkenan kepada Allah, ayat 20, yang menjadi dasar segenap pujian dan ucapan syukur orang percaya adalah kehidupan yang takut akan Tuhan, ayat 21. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku hidup sebagai orang arif dengan memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna? Sudahkah hidupku dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah pujian dan ucapan syukur melimpah dalam hidupku? Tuhan Yesus, biarlah Engkau bercahaya dalam hidupku, sehingga melalui hidupku banyak orang dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku bersyukur karena hari ini aku diingatkan lagi dengan cara apa terang-Mu bercahaya dalam hidupku. Tolong aku untuk bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Penuhi aku dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menuntun hidupku.
Biarlah mulutku dipenuhi pujian dan syukur hanya kepadamu, Yesus, dari waktu ke waktu. Amin. Orang bodoh membuang waktu percuma. Orang biasa menunda waktu, tetapi orang bijaksana memanfaatkan waktu. Kristuslah